Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-211 dengan judul Mari Sebarkan Kabar Baik. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkelok-kelok menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kau laksanakan. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Dalam pekerjaan saya untuk Christian Record Service, saya mengkoordinasikan pertemuan perkemahan untuk orang-orang buta dan mengunjungi orang buta di rumah mereka sendiri, membantu mereka menjalani perubahan pola hidup untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Alice ingin pergi ke pertemuan itu, tetapi dia menderita rheumatoid arthritis dan tidak bisa berjalan jauh. Ketika saya pergi mengunjungi Alice, hati saya hancur. Dia adalah seorang wanita cantik berusia 30 tahunan yang terlahir buta. Meskipun dia telah dirawat oleh keluarganya sebagai orang yang cacat dan terbelakang, dia sangat cerdas, suara berbicaranya merdu, dan terampil membaca Braille. Dia berjalan dengan kesakitan, satu kakinya terkilir, dan dia kelebihan berat badan. Hari demi hari dia duduk di kursinya, mendengarkan kaset. Saya berdoa memohon kebijaksanaan dan menyarankan agar dia mengubah pola makannya, menggunakan air mandi yang panas dan dingin untuk sirkulasi, serta menggunakan tenaga untuk berolahraga. Semua perubahan ini akan membantu rasa sakitnya untuk berkurang. Dan kemudian dia bisa berjalan lebih banyak dan pergi berkemah bersama dengan kami setelah 6 bulan. Dia berhenti minum soda dan makan gula. Dia mulai makan banyak sayuran dan buah-buahan, serta sereal, gandum utuh, dan roti. Setelah 4 bulan mengikuti program lengkap, rasa sakitnya hilang. Dia bisa berjalan dengan lebih jauh dari sebelumnya. Dia mulai menghadiri Braille Institute dan belajar berjalan dengan tongkat. Sekarang dia sangat aktif dan terlibat dalam kursus pelatihan. Belakangan dia menceritakan kepada saya alasan dia begitu rela melakukan perubahan pola hidup drastis, yaitu karena dokternya baru saja memberitahu dia bahwa satu-satunya solusi atas rasa sakitnya adalah mengamputasi kedua kakinya. Sekarang dia memuji Tuhan atas keajaiban penyembuhan darinya. Bill menderita diabetes yang tidak terkendali. Kadar gulanya berada di antara 180 dan 300. Dan sangat menyedihkan berada di dekatnya. Takut akan gagal ginjal, dia mulai datang ke kelompok dukungan mingguan kami. Hanya dalam 6 bulan, perubahan suasana hatinya, frustasi, kemarahan, dan sekarang kecemasannya hilang. Dan kadar gulanya adalah 100 atau kurang. Bill menjalani kehidupan yang produktif sekarang, penuh dengan rasa syukur dan terbuka terhadap Injil. Hati saya terasa berat ketika memikirkan ribuan orang yang membutuhkan bantuan. Banyak orang buta adalah orang yang marah, frustasi, dan tidak menyenangkan, hanya karena gula darah mereka tidak seimbang. Namun, hal ini bisa dibalikan. Tuhan masih melakukan keajaiban. Kita harus menyebarkan kabar baik. Tuhan yang penuh mujizat bekerjalah dalam hidup saya hari ini, dan berikanlah saya keberanian untuk menyebarkan kabar baik. Ya, jadi begitu indah. Di sini kembali kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah kabar baik, dan firman Tuhan itu mencakup segala aspek dari kehidupan kita. Mulai dari aspek kesehatan, bagaimana kita menjaga pola hidup kita dari makanan, pakaian, pemikiran kita, bagaimana kita mengelola rasa stres kita. Disitulah dikatakan semuanya akan mempengaruhi siklus dari kehidupan kita. Apakah kita menjadi seorang yang pemarah ataukah kita menjadi seorang yang penuh rasa syukur dalam kehidupan kita. Semuanya itu bergantung dari setiap pola kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini ditekankan bahwa ada satu organisasi yang bernama Christian Record Service yang dikatakan itu adalah satu kelompok yang mengkoordinasikan orang-orang buta untuk dikunjungi setiap rumahnya. Dan di sanalah dikatakan ada seorang yang bernama Alice. Alice ini adalah seorang yang dikatakan cacat atau buta dari lahir. Dan keluarganya pun memperlakukannya seperti seorang yang memang mempunyai keterbelakangan. Tetapi di sini dikatakan bahwa beliau adalah seorang yang sangat cerdas. Dikatakan bahkan suara berbicaranya sangat merdu, terampil dalam membaca Braille. Dan di sini juga dikatakan bahwa dari setiap pengetahuan yang ia miliki ternyata masih ada yang kurang, yaitu pengetahuan tentang pola hidup yang benar. Dan di sini dikatakan bahwa dia berjalan dengan rasa sakit karena ia juga mempunyai berat badan yang berlebih, yaitu obesitas. Dan di sini juga dikatakan bahwa setiap hari ia hanya duduk di kursinya dan mendengarkan kaset. Ya, mungkin di sini kita bisa lihat ada satu pola yang ia jalankan, yaitu pola yang mungkin
kurang aktif dari setiap kegiatannya sehari-hari. Dan di sini dikatakan bahwa penulis ini minta kebijaksanaan dari Tuhan dan akhirnya menyarankan Elis untuk bisa mandi panas dan dingin untuk membantu sirkulasi dari darahnya itu. Lalu juga dikatakan menggunakan tangga untuk berolahraga. Jadi bagaimana di sini dikatakan melalui hal-hal yang ada di sekitar rumahnya itu, ia bisa melakukan suatu perubahan. Dan bahkan di sini dikatakan semuanya itu akhirnya membantunya untuk menghilangkan rasa sakit, yaitu sakitnya akhirnya semakin hari semakin berkurang. Dan di sini dikatakan setelah 6 bulan ia bisa pergi ikut untuk berkemah bersama dengan kelompok itu. Dan bahkan dikatakan ia berhenti minum soda, ia berhenti makan gula, dan mulai makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan di sini juga dikatakan bahwa setelah mengikuti program selama 4 bulan, dikatakan sakitnya hilang, ia bisa berjalan lebih jauh dari sebelumnya. Dan bahkan dikatakan akhirnya ia sangat aktif dalam kegiatan itu. Dan akhirnya diceritakan bahwa belakangan itu ia merasakan suatu perubahan yang luar biasa dalam pola hidupnya. Dan disitulah ia menyadari bahwa Tuhan itu campur tangan dari setiap kemauan ataupun keinginannya untuk melakukan sebuah perubahan itu. Dikatakan Tuhan memberikannya kemampuan sehingga ia memuji Tuhan atas setiap keajaiban penyembuhannya itu. Karena dikatakan bahwa dokter itu sudah memvonis dia kalau dia terus-terus merasa sakit tersebut, dikatakan bahwa satu-satunya solusi dari rasa sakitnya itu adalah mengamputasi kedua kakinya. Yang tentu saja kita bisa pikir bahwa itu bukanlah solusi yang terbaik yang Tuhan inginkan. Tetapi di sini Tuhan memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan kemauan dan keinginan dari Elis tersebut. Bagaimana ia tidak hanya menginginkan suatu kesembuhan, tetapi ia melakukan suatu perubahan melalui kehidupan yang mungkin ia lihat itu adalah sebuah perubahan kecil, tetapi itu menghasilkan dampak yang luar biasa dari kehidupannya. Begitu pula dengan seorang yang bernama Bill, yang dikatakan ia menderita diabetes yang berada di sekitar 180 sampai 300. Dan di sini dikatakan ia mempunyai suatu suasana hati yang sangat tidak baik. Dan di sini dikatakan bahwa itu juga terpengaruh karena gula darahnya yang tidak baik. Bahkan dikatakan ia juga mempunyai suatu frustasi dari kehidupannya. Tetapi di sini dikatakan ketika ia mau untuk menjaga pola hidupnya, mempunyai pembaruan hidup, dikatakan bahwa sekarang gula darahnya pun sudah berada di angka 100 atau bahkan kurang. Ia menjalani kehidupan yang produktif sekarang dan penuh rasa syukur dan terbuka terhadap Injil. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa suatu perubahan terhadap pola hidup itu bisa menghasilkan suatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang tersebut. Bagaimana mood dari orang tersebut itu akhirnya bisa kembali baik dan juga orang tersebut akhirnya bisa merasakan kasih Tuhan dengan menjalankan setiap kehidupannya itu dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Dan di sanalah ia bisa melihat kasih Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa hati saya terasa sangat berat memikirkan ribuan orang yang membutuhkan bantuan. Banyak orang buta adalah orang yang marah, frustasi, dan tidak bisa menyenangkan karena gula darah mereka yang tidak seimbang. Namun ini bisa dibalikan, karena Tuhan masih melakukan keajaiban. Kita harus menyebarkan kabar baik tersebut. Jadi bagaimana di sini? Hendaklah kita melalui setiap kehidupan kita selalu berusaha untuk menyebarkan kabar baik itu. Bukanlah hanya kabar baik mungkin tentang kesehatan saja, tetapi kita harus seimbang dalam setiap aspek. Bagaimana dari kehidupan kita bisa menyampaikan kabar baik itu dengan secara luar biasa daripada ketika kita hanya menyampaikan secara lisan. Tetapi dengan menjadi contoh dari kehidupan kita itu, kita menghidupkan semua firman Tuhan itu melalui kehidupan kita. Di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Karena dimanapun kita ditempatkan, maka disitulah Tuhan menginginkan untuk kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa kabar baik Tuhan bukanlah hanya kabar baik yang menyembuhkan secara jasmani saja, tetapi bagaimana kabar baik yang sesungguhnya itu adalah menyembuhkan setiap manusia secara rohani. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap orang dari setiap dosa mereka, asalkan mereka mau untuk mempunyai perubahan hidup. Dan di sanalah fungsi kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah mengetahui bagaimana Tuhan hidup untuk mempunyai suatu pelayanan terhadap orang-orang tersebut. Dan ketika Tuhan sudah tidak ada di dunia ini, bukan berarti ia meninggalkan kita. Tuhan masih memberikan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penuntun kita, menjadi pembimbing kita. Dan di sanalah kita bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan supaya kita yang menjadi perpanjangan dari tangannya. Dan di sanalah kita bisa membantu orang-orang tersebut untuk mengenal karakter Tuhan itu melalui setiap kehidupan kita. Jadi baiklah di sini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan menginginkan untuk kita selalu seimbang dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena yang menjadi fokus utama Tuhan bukanlah hanya setiap kesembuhan jasmani saja, tetapi kesembuhan rohani itulah yang menjadi fokus utama Tuhan. Bagaimana hati yang hancur, yang mau untuk disembuhkan bisa datang kepada Tuhan. Begitu pula dengan orang-orang yang buta secara rohani maupun secara jasmani. Hendaklah mereka juga bisa
bisa melihat bagaimana kasih Tuhan melalui setiap perbuatan kita, melalui setiap perilaku yang menunjukkan kasih kita terhadap orang-orang tersebut, sehingga mereka bisa mengenal Bapa kita yang di surga dan mendapatkan pengharapan lagi melalui setiap perbuatan yang kita lakukan. Dari setiap keputusasaan mereka akhirnya bisa mengenal siapa Bapa kita yang hidup, yang bisa memberikan suatu pengharapan bagi kehidupan kita semua. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.